Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat, edisi hari ini yang membahas mengenai cedera kepala. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Putri dan juga Dokter Else. Nah Dokter Putri, sebelum dilanjutkan ke slide nih, saya ada satu hal yang penasaran nih mengenai tema kita hari ini. Karena kan biasanya di film-film nih dok, kalau habis kecelakaan nih kan, terus dibawa ke rumah sakit, bangun-bangun amnesia nih, bangun-bangun lupa ingatan nih. Seperti apa kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini? Iya, itu masuk ke dalam komplikasi dari cedera kepala ini. Nanti kita akan bahas juga. Jadi di cedera kepala ini kalau tidak ditata laksana dengan baik akan ada komplikasi-komplikasi. Komplikasinya salah satunya adalah lupa ingatan. Kenapa? Karena di bagian otak kita itu ada yang mengatur tentang memori, terus tentang bahasa, tentang pergerakan kita, suhu dan lain-lain, itu kan semuanya pusatnya ada di otak. Jadi kalau ada cedera di bagian otak, kena bagian yang tadi misalnya di bagian yang mengatur tentang memori, tidak ada perdarahan di situ, saraf-sarafnya terputus atau tidak berfungsi dengan baik kembali, akhirnya ingatan-ingatannya kan nanti lupa. Nanti ada dua tuh, dia ada amnesia retrograde ya. Jadi dia tidak bisa mengingat hal-hal sebelum terjadinya kecelakaan, atau ada juga amnesia yang dia tidak bisa mengingat setelah terjadinya kecelakaan. Jadi ada dua nanti. Nah itu masuk ke dalam komplikasi dari cedera kepala yang tidak tertata laksana dengan baik. Oke, kalau sampai amnesia itu kategorinya sedang atau udah masuk berat itu dokter? Ya, berarti kalau dia sudah membutuhkan tata laksana operasi, itu sudah masuk ke dalam kategori yang berat. Oke dokter, kita lanjutkan saja pembahasannya dokter. Oke. Berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu cedera kepala. Ini ya kita ngomongin yang canggih. Ini pemeriksaan yang canggih ya pemirsa TVRI di rumah. Jadi setelah dilakukan wawancara medis, pemeriksaan fisik, kita akan memastikan diagnosis tadi dengan menggunakan alat-alat ya ataupun alat pemeriksaan yang canggih. Contohnya apa? Ini X-ray atau CT scan. Jadi ini nanti alatnya itu dia pakai sinar, masuk pasiennya ke dalam suatu alat yang besar begitu, kepalanya direkam, kemudian nanti di komputer akan ditampilkan. Yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan itu bentuk dari parenkim otak dan juga ini bisa dilihat di sini ya. Kita bisa lihat apakah ada fraktur atau patah di tulang tengkoraknya. Ini bisa kita lihat di gambar panah ya yang B. Itu kan kayak ada potongan sedikit ya di bagian ujung. Nah, itu menandakan adanya fraktur. Terus kita juga bisa lihat adanya tanda-tanda perdarahan. Ini, jadi otak itu dia gambarnya seperti ini ya. Normalnya ada bagian hitam dan ada bagian putih. Tapi untuk yang perdarahan, kasus perdarahan, biasanya dia ada lesi tampak di situ seperti yang di tanda panah. Itu dia bentuknya hyperdense ya kita nyebutnya kalau pemeriksaan CT scan ini, gambaran putih yang menandakan perdarahan. Nah, dia untungnya ada gambaran khas untuk lesi-lesi. Jadi kalau tadi sudah disebutkan tentang perdarahan, dia ada yang di tepi dari, jadi lapisan otak itu kan banyak ya tadi ya, ada kulit, di bawahnya ada tulang tengkorak, terus ada lapisan yang menyelubungi otak namanya meningen. Nah, ada bagian-bagiannya, ada dura mater, arachnoid, pia mater, untuk diketahui saja. Nah, lesi-lesi atau tampakan yang di bagian CT scan ini nanti akan merujuk kepada satu diagnosis. Jadi pasiennya, dokternya nanti akan tahu, oh lesinya bentuknya seperti ini, gambarannya seperti ini, letak perdarahannya itu adanya di mana. Nah, itu nanti dokternya akan tahu dari hasil pemeriksaan CT scan ini, ya. Dengan judulnya tadi ya dokter, ini alat canggih. Iya, ini alat canggih untuk mengkonfirmasi dugaan dari dokter. Misalnya ada gejala pingsan sebelumnya, oh dokternya curiga ini masuk ke epidural hemoragik misalnya, ya nama ilmiahnya, atau perdarahan di sekitar atau di pinggir dari dura mater, bagian yang menyelubungi otak tadi. Terus kita konfirmasi, kita kirim pasiennya untuk periksa CT scan. Ternyata gambarannya seperti itu ya misalnya.
oh ternyata benar gitu. Oh ternyata benar terkonfirmasi. Tapi nanti ada lagi misalnya lesi ataupun perdarahan bentuknya seperti bulan sabit di pinggir. Gini, ya. Oh berarti dia sudah turun ke bawah sedikit perdarahannya di lapisan yang lebih bawah lagi. Terus mungkin kita lihat ya, ini ada bentuknya bulan sabit lesinya, tapi dia warnanya udah hitam. Ini menandakan juga, oh ternyata benturan atau cederanya ini udah lama. Begitu. Jadi setiap warna, kalau di pemeriksaan canggih ini ya, setiap warna itu bisa kita merujuk kepada satu diagnosis yang lebih spesifik lagi. Begitu. Terus kita dokter, saya masih penasaran tadi kalau yang kena itu adalah saraf kan di dalam kepala, dalam otak kita itu kan tidak ada regenerasi tadi kan dokter. Tapi kalau yang kena tulang tengkorak ini masih ada regenerasinya nggak, dokter? Kalau dia terkena misalkan apa tadi istilahnya fraktur ya dokter ya? Iya, fraktur tulang. Sebenarnya ada namanya diagnosis epidural hemorrhagic. Epidural hemorrhagic itu perdarahan di tepi dari dura mater namanya. Dura mater itu lapisan salah satu bagian dari lapisan yang menyelubungi otak. Itu dia bisa terjadi perdarahan di situ, tetapi ada juga namanya fraktur tulang atau patah di bagian tulang tengkoraknya. Jadi walaupun dia patah tulang saja, dia nggak cuma patah tulang aja, tapi dia juga berlanjut ke perdarahan di bagian bawahnya. Jadi kita nggak bisa juga bilang apakah fraktur saja itu tidak apa-apa gitu, nggak apa-apa ataupun berbahaya. Jadi ada dua, bisa jadi fraktur saja sedikit ya, patah sedikit, atau bisa juga berlanjut ke perdarahan di bagian bawahnya, di bagian dalamnya begitu. Kalau yang bagian otak dia tidak bisa terregenerasi, tetapi kalau bagian tulang yang patah tadi dilihat lagi apakah patahnya itu benar-benar banyak patahannya atau cuma sekedar retak saja. Kalau cuma sekedar retak saja bisa insya Allah diperbaiki. Tetapi kalau misalnya dia sudah sampai patah, kita harus periksa lebih lanjut lagi apakah di bawahnya ada perdarahan atau enggak. Oke, berarti sifat dari tulang tengkorak ini sama dengan tulang-tulang di bagian lainnya berarti dokter ya, ada regenerasi, bisa tersambung kembali. Tapi memang ada ini ya, maksudnya tidak semuanya ya. Ada beberapa kasus yang mungkin memang harus diperbaiki, dilakukan pemeriksaan ataupun dilakukan operasi. Begitu. Ada lagi yang lebih canggih itu namanya MRI. Ini dia pakai gelombang magnetik, dia tidak radiasi ya. Ini untuk yang lebih canggih lagi. Terus ada angiografi cerebral. Angiografi cerebral ini dia melihat dari pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada pembuluh darah ya. Nah, angiografi cerebral itu kita akan melihat apakah ada penyempitankah di pembuluh darahnya atau ada sumbatankah di pembuluh darahnya akibat dari cedera kepala ini. Begitu ya. Terus ada lagi EEG. EEG itu merekam aktivitas dari kelistrikan otak. Jadi kan kita itu bisa berbicara, bergerak, bernafas dan sebagainya macamnya itu karena ada impuls saraf dan itu bergerak dengan aktivitas kelistrikan di bagian tubuh kita. Sama kayak jantung ya, ada rekam jantung, ini juga ada rekam otak. Biasanya pada pasien dengan kejang. Ini contohnya ya EEG. Jadi ditempelin elektroda yang nyambung ke alat, nanti kita akan lihat aktivitas listrik dari otaknya itu. Oke dokter, ini metode pemeriksaan atau upaya untuk mendiagnosa ini semuanya kah harus dilakukan tergantung dengan situasi juga dokter? Enggak semuanya harus dilakukan. Kadang CT scan aja cukup untuk melihat lokasi perdarahannya gitu. Kalaupun tidak ada, ini kan basicnya adalah penunjang. Penunjang artinya dia hanya menunjang, mengkonfirmasi diagnosis saja. Ada bagian-bagian rumah sakit ataupun daerah-daerah yang tidak punya alat ini, kadang hanya ditegakkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Begitu. Kalau memang ada dokter bedahnya, kita rujuk untuk ke dokter bedah tersebut dan dilakukan CT scan di rumah sakit yang lebih canggih lagi. Itu biasanya ada rujukan-rujukan dokter ya? Iya. Ini kita ngomongin tata laksananya ya. Nah, tata laksana ini kayak apa sih yang dilakukan setelah kita ketemu pasien dengan cedera kepala. Jadi balik lagi tadi yang kata dokter Else bilang ada cedera kepala ringan, sedang, dan berat. Nah, itu biasanya kita kelompokkan berdasarkan ada yang namanya GCS. GCS itu glaucoma scale. Itu melihat tingkat kesadaran dari pasiennya.
Kalau kita kayak sekarang nih bisa berbicara, bisa berinteraksi dengan baik, itu berarti GCS-nya 15 ya. Tingkat kesadarannya itu full, namanya compos mentis kalau kita nyebutnya. Jadi nyambung kalau diajak ngomong. Tapi kalau misalnya sudah berkurang, misal sesudah jatuh atau kecelakaan, dipanggil-panggil matanya nggak buka. Jadi GCS itu nanti yang dinilai adalah mata, kemudian kemampuan dia berbicara, sama gerakan motoriknya. Ya, kalau dia bisa membuka mata dengan sempurna, dengan spontan, tanpa ada rangsangan, berarti nanti dinilai 4 gitu. Nah, itu nanti diakumulasikan skornya, dihitung. Kalau sampai angka 15, berarti GCS-nya atau tingkat kesadarannya itu full, sempurna, compos mentis istilahnya. Berarti dia masuk ke dalam kategori cedera kepala yang ringan. Kalau cedera kepala ringan saja, biasanya kita observasi di rumah sakit dulu selama beberapa jam. Nanti dilihat, kalau misalnya dalam 2 jam pasiennya nurun nih tingkat kesadarannya, itu kan bisa saja berkurang ya. Yang awalnya dia compos mentis, sadar penuh, terus tiba-tiba dia ngantuk kan, tiba-tiba pasiennya diajak ngomong ngelantur gitu, cuman bisa mengerang saja. Nah, berarti ini sudah berkurang nih GCS-nya ya. Berkurang GCS-nya, kalau sudah berkurang itu salah satu indikasi untuk kita lakukan pemeriksaan CT scan tadi. Oke, jadi ada beberapa indikator-indikator tertentu ya, dokter ya. Betul. Jadi CT scan itu tadi tidak mesti semuanya di CT scan ya. Kalau dia masuk ke kategori ringan saja, kita observasi dulu. Kalau dia bagus, terus nggak ada muntah, nggak ada pingsan, terus cuma luka-luka ringan saja, ya kita obati lukanya, tapi tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke dokter, semakin menarik dokter, kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen selanjutnya. Silakan duduk dulu dokter Putri. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan cedera kepala di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.